Masih bicara soal ini nih, permen jari yang beberapa hari terakhir mungkin Anda sempat membaca di media sosial kekhawatiran ibu-ibu, orang tua juga mengenai permen jari yang katanya bisa membuat anak tertidur, kemungkinan mengandung narkoba. Nah, hari ini BPOM sudah merilis temuannya dan mengatakan negatif narkoba ditemukan. Sementara ini, tapi kembali lagi seluruh Indonesia sedang diperiksa semuanya ya. Sampel-sampel sedang diambil kayaknya. Sedang diambil juga. Jadi prosesnya ada belasan yang sudah selesai. Oke. Sementara negatif, tapi proses masih berjalan. Jadi ditunggu terus update-nya. Nah, BNN tadi juga mengatakan sedang juga ya meneliti juga. Jadi kita nantikan hasil dari BNN. Kontak-kontak dengan Badan POM. Iya, kita kan punya MOU dengan BNN kan. Oke, nah tadi saya baru bertanya kepada Pak Slamet mengenai makanan maupun apapun konsumsi minuman atau permen seperti ini yang sebenarnya benar sudah terkonfirmasi mengandung sejenis narkoba dan beredar luas di masyarakat, ternyata memang benar ada Pak ya? Ya, beberapa waktu yang lalu di daerah Blok M itu ada cookies yang dimix dengan cannabinoid sintetik atau ganja sintetis. Kemudian ada juga di Palembang ditemukan bika ambon sintetik. Tapi itu insidental, sekali lagi itu insidental. Berarti kalau bicara kasus itu ya. Nah, kasus kalau bicara gitu itu dijual di mana Pak? Apakah memang per orang pribadi menjual, menawarkan atau toko atau bagaimana? Kalau di Blok M itu di sebuah toko bahkan toko baju. Toko baju. Iya, toko baju kemudian disamarkan dengan toko baju. Oke. In person mereka dari mulut ke mulut itu dipasarkan. Jadi itu sekali lagi ini kasuistis. Bukan hal yang bersifat umum. Nanti gara-gara itu Blok M tutup lagi. Termasuk ini adalah trauma. Trauma masyarakat terhadap modifikasi bentuk dan cara penjualan, cara peredaran, cara penyebaran. Ini trauma sebetulnya. Jadi memang ada, ya itu yang harus diakui bahwa memang ada cara-cara dari para penjahat-penjahat yang mengedarkan narkoba ini yang mencari cara untuk lebih menyusupkan narkoba ini ke tengah masyarakat dalam bentuk non-narkoba, begitu Pak ya? Iya betul. Jadi kalau menggunakan ganja asli, murni, itu kelihatan dari bentuk dan bau ruangan. Tapi kalau dengan begitu itu nggak kelihatan. Ini karena demand kah atau memang? Karena demand. Memang ada demandnya? Iya, karena memang demand di Indonesia, narkotika itu memang luar biasa. Jadi faktor demand, konsumsi narkotika, kebutuhan narkotika, budaya penggunaan narkotika, kebutuhan mutlak narkotika itu harus dikikis habis dengan cara pencegahan dan pengobatan. Nah, kalau enggak, kebutuhan akan meningkat terus, bandar gerocok terus. Kalau kebutuhan menurun, bandarnya gulung tikar. Oke, nah kekhawatiran ini ke YLKI ada tidak yang menggambar kekhawatiran ini mengenai produk-produk yang mereka khawatirkan, terutama khususnya untuk kasus-kasus yang diduga melibatkan narkoba seperti ini? Tentunya ada juga, karena kan yang mengadu ke kami itu untuk yang khawatir anak-anaknya itu ibu-ibu gitu, rata-rata ibu-ibu rumah tangga yang takut jajanan anaknya di sekolah itu terkontaminasi zat berbahaya atau bahkan juga ibu-ibu yang masuk. Iya. Ibu-ibu juga. Apa biasanya membuat mereka berpikir, oh ini sepertinya ada narkobanya atau ada bahan berbahayanya? Apa biasanya yang mereka laporkan? Mungkin kan mereka melaporkan, ya soalnya anak saya kok jadi begini atau kok permennya bentuknya begini atau apa? Ya, waktu itu sempat karena bentuknya yang menarik atau terlalu menarik ya, terlalu aneh gitu. Kemudian juga ada bubuk, pernah juga yang permen yang ada bubuk putihnya gitu dan ibu-ibu menyangka itu zat tertentu gitu. Padahal tuh ternyata gula seperti itu, gula untuk tepung gula seperti itu. Jadi kewaspadaan seperti itu yang ibu-ibu sampaikan ke YLKI juga gitu, takutnya benda tersebut bukan makanan, tapi ada zat tertentu yang disisipkan. Nah, Pak Suratmono, BPOM pasti saya yakin berusaha kuat untuk mencoba menjaga agar makanan, apalagi yang beredar di area-area anak-anak, sekolahan dan lain-lain ini, bisa dipastikan aman. Begitu. Tapi kembali lagi, pada saat seseorang mencoba membuat sebuah makanan dan langsung menjajakannya, kan tidak lantas dia melaporkan kepada BPOM, belum tentu juga BPOM ada di situ untuk langsung memeriksa. Apa tuh saran buat orang tuanya biar? Ya, oleh sebab itu kan bicara pengawasan kan ada 3 pilar kan. Produsen sendiri, pemerintah sebagai regulator, kemudian yang tidak kalah penting adalah masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh YLKI. Tapi bicara masyarakat secara individual, secara perseorangan. Nah itu penting karena di dalam regulasi juga peran serta masyarakat itu sangat penting. Sebab itu salah satu tugas kita juga bagaimana memberdayakan konsumen, membuat konsumen jadi cerdas, bagaimana bisa memilih makanan secara hati-hati,
paling tidak kan ada kewaspadaan lah, tapi jangan terlalu menimbulkan kepanikan yang berlebihan. Itu juga nggak bagus. Jadi mencari balance itu ya antara panik dan waspada ini harus dicari jalan tengahnya. Karena kalau bicara yang seperti ini kan ini vehicle sebenarnya kan. Ya, bisa aja lewat makanan, lewat minuman, lewat apa aja. Ini BNN kan punya pengalaman untuk itu. Makanya kan kita ada MOU dengan BNN. Nah inilah hal-hal seperti ini yang harus ke depan kita antisipasi juga. Mungkin ada ciri khas dari makanan atau minuman atau permen atau apapun yang dikonsumsi begitu Pak, yang harus dihindari begitu Pak, yang harus diketahui oleh masyarakat. Kalau sudah kira-kira mencurigai dalam bentuk apa, itu mending jangan dikonsumsi dan langsung laporkan. Itu ada tidak sih batasan-batasan? Ya sebenarnya ada, secara visual kan ada. Kalau kita yang awam-awam misalnya cek labelnya, cek kemasannya, cek nomor izin edarnya, cek tanggal kedaluarsanya, cek komposisinya, itu kan yang biasa lah, yang normal. Tetapi tentunya ada hal tertentu yang spesifik, misalnya dari baunya, misalnya kalau itu kan, bau nasi itu kan khas misalnya, bau Bika Ambon itu kan misalnya kan khas. Nah ini kan harus peka, tapi itu pun kan juga tidak gampang untuk mendengar. Kalau orang jarang makan Bika Ambon kan juga susah kan membedakan. Mestinya Bika Ambon itu seperti ini kan gitu, tapi kok ini lain. Nah ini itu kan perlu apa ya, pengalaman kan, nggak gampang juga. Ciri yang gampang itu harganya lebih mahal. Nah, biasanya harganya justru kayak lebih mahal. cookies itu kan harganya 15.000 ya. Dia jual 250.000. Nah, itu cirinya. Oke, itu salah satu ciri mudah karena narkoba sendiri sudah mahal. Agak mahal ya. Jadi dia pasti akan menjual lebih tinggi. Harganya cuma 1.000. Untuk 5 kalau nggak salah, untuk 5. Nah, ini seperti inilah Pak. Ini kan tidak ada label, tidak ada lain-lain. Sebenarnya aslinya ada. Ada. Saya ada fotonya. Ada fotonya ada. Ya. Kalau dijual lengkap bungkusnya begitu. Ada bungkusnya, ada nomor ML-nya, ada nama importirnya. Ada nama importirnya ada itu. Jadi kalau pada saat membeli pun kalau bisa dapatkan bungkus aslinya begitu ya, bersegel. Kita kan selalu mensosialisasikan, cek ya kan labelnya, cek nomor izin edarnya, itu kan selalu terus harus kita sosialisasikan sehingga paling tidak masyarakat juga tahu kan ketika akan membeli itu kan ya minimal harus tahu itu dulu kan. Ini edukasi yang tadi katakan YLKI juga melakukan hal ini ya, edukasi seperti apa tuh kalau boleh bagi ke masyarakat sebelum mereka nelpon YLKI dan bertanya, mungkin boleh dibagi di sini bagi masyarakat apa yang edukasi seperti apa yang mereka butuhkan untuk mengetahui hal seperti ini. Ya, pertama ketika ingin membeli pastinya kan sudah tahu itu produknya seperti apa, misalnya permen atau makanan-makanan itu. Jadi dicek dulu secara label tampak luarnya seperti yang tadi sudah dibilang Pak Sratmono gitu kan. Ya dilihat dulu apakah cacat atau tidak itu bungkusnya, kemudian juga izin edarnya bagaimana, kemudian jika emang dibutuhkan itu yang label halal dicek apakah label halal itu sudah ada LPPOM MUI-nya. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tanggal kadaluarsanya. Gitu. Tapi apakah lantas berarti kalau belum ada label-label ini kan bisa dibilang belum dalam proses atau belum diajukan begitu. Lantas langsung berbahayakah atau gimana tuh Pak disarankan? Ya tidak dijamin. Ketika ada produk yang ilegal itu dalam arti dia tidak punya nomor izin edar. Ya makanya itu harus kita kan buka call center kan 1.533. Nah ini yang kita buka supaya masyarakat bisa akses pada kami untuk menanyakan dan sebagainya. Kalau ada kecurigaan dimanapun ya informasikan kepada kami sehingga kami bisa melakukan tindak lanjut lebih awal. Nah, merujuk agar masyarakat bisa menjadi garda pengawas juga nih Pak, khususnya untuk hal-hal terkait dengan narkoba karena mungkin lebih meresahkan lagi kalau narkoba karena dampak luasnya yang terjadi Pak. Mungkin apa Pak yang harus dilakukan masyarakat, dijaga oleh masyarakat dan diperhatikan oleh masyarakat? Terutama orang tua ya, ibu-ibu. Mungkin putra-putranya jangan dibiasakan belanja bebas. Ketahuilah apa yang dibeli gitu ya. Makanlah makanan yang dari rumah dibawa ke sekolah atau langsung beli di kantin, jangan beli di luaran gitu. Kalau di kantin kan terjaga oleh kepala sekolah. Betul. Kalau makan rumah kan terjaga oleh orang tua, mendingan seperti itu. Dampingi anak-anak terus dalam hal soal makanan. Itu cara yang paling sederhana. Paling sederhana, paling enak udah paling sederhana. Tapi mungkin itu tembok terbesar untuk menjaga keamanan mereka begitu Pak. Ya, memang pencegahan itu yang paling bagus dari rumah dan dari keluarga, bukan dari mana-mana.
Oke, sederhana namun saya yakin itu salah satu yang paling efektif Ya. kalau diterapkan. Terima kasih banyak, Ya. Mas Slamet, Pak Terima kasih, sama-sama. Natali, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia pada hari ini.